Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Sahabat Palantaro Mudo yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kehadirat Allah dan salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Palantaro Mudo, pertama sekali kami ucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap channel ini dengan like, kemudian memberikan subscribe dan membagikan video ini serta membunyikan lonceng notifikasi. Mudah-mudahan Palantaro Mudo semakin bisa berkontribusi dalam membagikan ide, pikiran, dan gagasan dalam membangun peradaban di negeri kita ini. Kali ini kita akan berbincang atau membagikan buah pikiran, ide, dan gagasan dari tokoh nasional, seorang negarawan yang hidup di tiga masa, di zaman kolonial Belanda, zaman penjajahan Jepang, dan Republik. Beliau sudah aktif sejak dari mudanya sebagai ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia, dan di masa Orde Baru beliau terlibat sebagai menteri beberapa kali di kabinet pembangunan. Dan pemikiran-pemikiran dari sang tokoh ini sangat luar biasa untuk kita simak. Beliau adalah Profesor Dr. Emil Salim, MA, putra Minangkabau yang lahir di Lahat, Sumatera Selatan pada tanggal 8 Juni 1930. Dan mungkin beliaulah tokoh nasional yang hari ini yang masih hidup mendapatkan bagaimana perjalanan negeri ini sebelum merdeka sampai hari ini. Gagasan dan pikirannya untuk Indonesia masa depan perlu kita simak dan kita apresiasi. Namun pada kesempatan ini kita dari Palanta tidak menyajikan semua pikiran-pikiran itu karena video-video beliau itu di banyak tempat sangat panjang. Hari ini kita hanya akan menyajikan nasihat beliau terhadap kaum intelektual, orang-orang terpelajar di negeri ini yang tamat universitas, seperti apa harusnya bersikap di dalam membangun negeri ini. Yuk kita simak video ini. Saya adalah anak tiga zaman. Kolonial, Jepang, Republik. Bukan anak tiga periode ya? Ya. Saya mengalami masa penjajahan. Iya. Sebagai inlander. Third class citizen. Jadi, dan kemudian Jepang dengan gayanya sendiri, kemudian merdeka. Bagi saya, Indonesia, Republik Indonesia Merdeka adalah cita-cita yang harus kita perjuangkan bersama. Dia tidak sempurna, tetapi karena dia lahir dari perjuangan kemerdekaan macam-macam, saya melihat Republik kita sebagai tempat yang tidak boleh kita kembali ke masa kolonial maupun masa Jepang itu. Apa masa kolonial? Menindas. Karena kulit kau tidak bisa naik pangkat. Apa zaman Jepang? Kemiskinan, penderitaan, kelaparan. Maka di dalam benak pikiran saya, bangsa kita tidak boleh lagi mengalami kelaparan itu. Nah, maka bagi saya, Republik Indonesia itu adalah suatu hal yang harus kita kembangkan, bela. Nah, maka ketika ada zaman Pak Harto, dan Pak Harto adalah legitimate president, you serve the legitimate president. Ketika ada sekarang Jokowi legitimate president, you serve the legitimate president. Walaupun kita serve, mengabdi, kita mengabdi atas dasar bahwa ini republik kita, bukan Republik Soeharto, bukan Republik Jokowi, republik kita. Keluar dari masa penjajahan, keluar dari zaman Jepang, republik kita. Jadi bagi saya, ketika sudah ada pemilihan umum memilih Jokowi menjadi presiden, he is also my president. Tetapi di dalam positioning kita
terhadap pemerintahan, terhadap republik dan sebagainya ini, kita tidak lepas dari tanggung jawab kita sebagai intelek, sebagai manusia yang berkesempatan belajar menjadi PhD, profesor dan sebagainya. Dan melekat di dalam dirinya, berbeda dengan petani. Petani menyumbangkan baktinya melalui karya-karya dia punya keringat dan tenaga. Intelek adalah membaktikan dirinya dengan rasionalitas pikirannya. Kita dididik di dalam universitas kritis. Kita diajarkan teori A, ada musuhnya, lawannya teori B, teori C dan sebagainya, tesis, antitesis, sintesis dan sebagainya. Jadi kita dilatih berpikir menggunakan logika, rasionalitas, melihat kenyataan untuk kemudian memiliki pendapat kita sendiri yang mungkin sama, mungkin tidak sama dengan apa yang berlaku zaman itu. Tapi inti pokok adalah bakti kita adalah untuk republik. Ini kemerdekaan republik adalah suatu hal yang sangat bagi saya pribadi yang pernah mengalami inlander periode zaman kolonial adalah suatu hal yang satu berkah pemberian Tuhan yang harus saya pelihara bangun menjadi republik yang baik. Jadi kalau ada pemerintahan yang valid seperti Jokowi dipilih sebagai pemilu, maka sikap saya terhadap Pak Jokowi bukan bersikap oposisi, antitesis, you sana, saya sini. No. Bagaimana sekarang Bung menjadi presiden, terpilih, bagaimana Bung menjalankan tugasmu sebaik-baiknya bagi membangun republik kita. Dan saya akan mengikuti sesuai dengan tanggung jawab saya sebagai intelek. Maka apa itu intelek? Pola cara dia melihat hidup dan kehidupan adalah dengan daya nalarnya, logikanya, kritisismnya, daya pikir kritisnya. Maka pada dasarnya, an intelek dalam menghadapi perkembangan sosial adalah a social critic. Dia tidak otomatis terima hitam adalah hitam, putih adalah no. Dia bertanya, apa benar, apa betul, apa manfaatnya bagi bangsa. Maka ada critical zen, ada sikap yang bersifat kritis. Sikap kritis ini jangan lantas dianggap anti pemerintah atau pro pemerintah atau sebagainya. Tapi dianggap kalau ada hitam perlu ada putih. Kalau ada putih perlu ada hitam, ada kontras supaya tampak perbedaan. Jadi intelektual sarjana dengan ilmunya dia mempunyai tanggung jawab moral untuk menjadi papan hitam di atas tulisan putih. Dia tidak otomatis terima apa yang papan tulis tersebut. Dia bertanya benar atau tidak. Untuk itulah ilmu. Untuk itulah kita diajar belajar kritis, berpikir kritis. Apa menulis disertasi? Mengkritik teori yang ada. Jadi pada dasarnya intelek dari nuraninya, pendidikannya, sikapnya adalah social critic, pengecam sosial. Nah, polanya cuma disesuaikan dengan masa zaman. Bab 1. Bab kedua adalah tetap menjaga prinsip dirimu yang membedakan dirimu dengan orang yang tidak tamat universitas, critical zen. Hakikat universitas adalah kritis. Kita belajar mengkritik buku. Apa disertasi? Statement of the problem, teori A begini, teori B begini, teori A kritik ini, teori B kritik ini, teori saya, dua-dua berbeda, lahir yang lain, sintesis. Jadi, critical pikir sudah built in an intellectual.
Jika intelektual yang terdidik menjual diri, he lose the spirit of intellectual. Bisa profesor, doktor, insinyur, macam-macam ya. Tapi rohnya, roh intelektualitasnya hilang. Nah, jadi dalam kondisi sekarang ini, di mana kita sedang membangun dan mengalami banyak hal, saya merasa bahwa kalau ada sesuatu yang tidak baik, ya tell. Bukan karena mau menjatuhkan, bukan karena tidak suka, no, because alternatif A ada alternatif B. Itu. Sahabat Palantara Bodoh, itulah tadi kita saksikan bersama-sama apa yang disampaikan oleh Pak Emil Salim kepada kaum intelektual sebagaimana harusnya bersikap, dan tentu saja kita berharap bahwa negeri ini banyak perguruan tinggi yang telah melahirkan begitu banyak para sarjana, dan tentu seperti apa yang dikatakan oleh host Cokro Aminoto, membangun negeri ini harus dengan ide, pikiran, dan gagasan, dan ide, pikiran, dan gagasan itu akan terasah tajam dengan kritik dan self-kritik. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi fisabilil haq, fattaqullaha mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.